Saya lupa, Bu. Tolong namanya diisi nggih. Nama tolong diisi nama. Sampeyan ngomong nih kono, diisi apa iki nama ambek lembaga ta? Ibu, minta tolong itu diisi nama dan lembaganya nggih.
nama dan TK-nya. Yang mewakili dari kelompok bermain juga diisi kelompok bermain gitu ya, yang kemarin kesepakatan di grup. Menunggu peserta 10 orang lagi. Langsung saja kita mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Bapak Dr. Andes Ahmad Hasani MSI, dan yang terhormat Kepala Bidang PAUD dan Dikmas, Bapak Heri Mulyono MPD, dan kepada yang terhormat Dirjen PAUD Pusat, Ibu Dr. Anda Mareta Wahyuni MPD, dan kepada yang terhormat PP PAUD Dikmas Jatim, dan yang terhormat Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Pasuruan, Ibu Wahyu Lestari MPD, selaku penanggung jawab kegiatan webinar ini. Dan yang terhormat Ketua Panitia Penyelenggara, dan yang kami hormati seluruh peserta webinar yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini, Rabu 23 September 2020, kita bersama-sama dapat menyelenggarakan webinar dengan judul Penguatan STEAM untuk Pendidikan Anak Usia Dini dalam Keadaan Sehat Walafiat. Untuk itu, di era pandemi ini, marilah kita bersama-sama selalu berdoa dan memohon ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing dan menuntun kita ke jalan yang terang benderang, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara pagi ini langsung saja rangkaian acara segera kami bacakan. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan laporan panitia, dan yang ketiga, sambutan yang nanti akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Dan di akhir acara nanti yakni penutup doa. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh peserta webinar yang berbahagia, marilah acara pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga nanti ilmu yang kita terima dan niat tujuan kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah bi kulli niyatin sholihah bi syafaati Rasulillah. Laumul Fatihah. A'udzubillahi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Ahsani MSI selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Yang terhormat Dr. Andah Mareta Wahyuni MPD, narasumber Direktorat PAUD, dan yang terhormat Dr. Andah Widya Ayu Puspita, narasumber PAUD Mas Jawa Timur, dan yang kami hormati Ibu Wahyu Lestari SPG, selaku Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Pasuruan. Syukur alhamdulillah kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas keridhoannya sehingga kita semua bisa hadir di dalam STEM. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami sebagai panitia pelaksana untuk melaporkan kegiatan ini sebagai berikut. Dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dilanjutkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran coronavirus COVID-19. Surat Edaran Kemendikbud Nomor 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus COVID-19. Tujuan yaitu membangun kembali tali silaturahmi dengan pendidik PAUD di Zoom ini. Meningkatkan pemahaman pentingnya pembelajaran berbasis STEM terhadap anak usia PAUD. Meningkatkan kemampuan kepala dan guru PAUD dalam melaksanakan pembelajaran selama PDR. Waktu dan tempat kegiatan workshop ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 23 September tahun 2020 bertempat di ruang Zoom meeting. Serta terdiri dari unsur kepala dan guru PAUD Kabupaten Pasuruan dengan jumlah total 30 peserta. Adapun biaya pelaksanaan penguatan pembelajaran berbasis STEM ini adalah dana bantuan dari Direktorat PAUD Ditjen PAUD dan Dikmen. Bapak Ibu yang saya muliakan, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga kegiatan ini dilaksanakan. Ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini kurang sesuai dengan keinginan kita bersama. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan dengan memohon kesediaan Pasuruan untuk memberikan sambutan sekaligus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Demikian tadi laporan panitia yang sudah disampaikan oleh yang terhormat Ibu Kusnul Fatimah SPD. Baiklah, seluruh peserta webinar yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan sekaligus membuka acara kegiatan webinar dengan judul penguatan STEM untuk pendidikan anak usia dini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Ahmad Hassani MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Ibu-ibu dan Bapak peserta webinar penyelenggaraan pendidikan kegiatan berbasis STEM bagi
guru PAUD maupun pendampingan orang tua, ibu-ibu dari Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ibu-ibu narasumber dari bidang PAUD, Dikmas, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, hadirin peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka melaksanakan sebagian tugas-tugas pengabdian kita kepada bangsa dan negara, terutama yang terkait dengan mempersiapkan anak-anak kita, generasi penerus perjuangan bangsa, supaya mereka lebih siap, supaya mereka lebih mampu, lebih pinter, dan lebih responsif dalam menghadapi tantangan zaman di masa-masa yang akan datang. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ibu narasumber dan peserta webinar yang saya hormati dan saya banggakan. Saya sangat berterima kasih sekali dan mengapresiasi kegiatan penyelenggaraan pembelajaran berbasis STEM ini. Karena saat ini kita memang dalam situasi yang tidak normal, kita dalam situasi yang tidak biasa dan kita dalam situasi yang darurat. Sehingga memerlukan kreativitas dan inovasi-inovasi tertentu dalam rangka melaksanakan pembelajaran kepada anak-anak kita, terutama anak-anak usia dini. Ini tidak mudah karena selama ini pendidikan dan penyelenggaraan pembelajaran terhadap anak-anak usia dini seringkali harus dilakukan dengan tatap muka. Tatap muka tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita mentransformasikan sikap dan perilaku kita menjadi teladan kepada anak-anak didik kita. Sementara kalau sistem online itu tidak semuanya bisa dilakukan secara optimal. Oleh karena itu dengan metode STEM ini diharapkan akan ada metode dan pola-pola baru terhadap pembelajaran bagi anak-anak usia dini. Ibu-ibu peserta webinar yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama terkait dengan era pandemi COVID-19 ini, ada kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, terutama pemerintah Kabupaten Pasuruan yang harus kita ikuti dan kita laksanakan. Saya minta ibu-ibu, bapak-bapak, ya, termasuk orang tua dan pendidik PAUD, karena kita berada di depan, di garda depan untuk memberi contoh dan mengedukasi masyarakat di dalam penerapan protokol kesehatan. Tolong pemakaian masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan seterusnya. Ini dilaksanakan dengan sangat-sangat ketat supaya sebaran virus COVID-19 ini tidak terus meningkat, terus berkembang, terutama di wilayah Kabupaten Pasuruan. Jangan sampai pusat-pusat atau tempat-tempat pendidikan PAUD ini menjadi embrio atau klaster baru sebaran COVID-19. Ini yang harus kita hindari. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan pengetatan terhadap kegiatan-kegiatan yang melibatkan dan menghadirkan kerumunan dan orang banyak. Kemarin Pak Bupati Pasuruan selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Percepatan COVID-19 telah mengeluarkan surat edaran nomor 360 nomor 360 garing 22 garing COVID-19 garing September 2020 yang intinya adalah pengetatan kembali terhadap pelaksanaan Perbup nomor 36 tahun 2020 maupun Perbup nomor 52 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dan penerapan SOP untuk kegiatan-kegiatan hajatan, pentas seni,
musik, kegiatan-kegiatan yang sifatnya budaya, termasuk juga kegiatan-kegiatan untuk pembelajaran di Madin, TPQ, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Intinya adalah bahwa kita terus didorong untuk melakukan upaya-upaya meminimalisir supaya tidak terjadi sebaran dan tambahan penularan atau tambahan warga masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19. Ini tolong juga menjadi catatan kita dan tolong dilaksanakan di sekolah-sekolah atau tempat-tempat pendidikan kita. Yang kedua, terkait dengan kebijakan proses belajar mengajar. Sampai saat ini mengingat zona Kabupaten Pasuruan masih belum menunjukkan hijau maupun kuning, maka pembelajaran masih tetap dilakukan dengan sistem online, baik daring maupun luring. Silakan disesuaikan dengan kondisi wilayah. Kami sudah ketemu dengan semua dan banyak peserta didik, orang tua maupun anak-anak kita yang mengeluhkan dan menyampaikan beberapa persoalan-persoalan yang terkait dengan pembelajaran online ini. Ada yang sinyalnya lemah, ada yang kuotanya habis, ada yang tidak punya HP, bahkan ada yang HP-nya gantian dengan orang tuanya dan lain sebagainya. Ini juga tantangan bagi kita, dan ternyata teman-teman pendidik, teman-teman guru, termasuk utamanya pendidik guru PAUD, ini juga sangat kreatif menyikapi persoalan itu. Jadi didatangilah mereka ke rumah masing-masing, diajak bicara, dan ini lebih efektif walaupun tetap tidak boleh ada kerumunan-kerumunan. Nah ini kebijakan ini sampai sekarang harus tetap kita laksanakan, ya, sambil terus berupaya agar COVID-19 ini segera berakhir dengan menerapkan protokol kesehatan dan penerapan pola perilaku hidup bersih dan sehat. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin peserta webinar yang saya hormati, penyelenggaraan atau penguatan penyelenggaraan pendidikan berbasis STEM ini sangat strategis dan sangat penting. Karena yang namanya sains, teknologi, engineering, art maupun seni, kemudian matematik, kalau dikolaborasikan akan membentuk suatu pola pembelajaran yang sangat lengkap bagi masyarakat, terutama dalam hal melakukan rekayasa-rekayasa pembelajaran. Ini yang disebut dengan engineering. Sebenarnya engineering itu bahasa teknik, bahasa fisika yang banyak jurusannya, ada 10 jurusan yang terkait dengan engineering. Ya, ini kan penerapan atau aplikasi ilmu pengetahuan yang diperoleh di lembaga atau di dunia akademis untuk diterapkan di dalam kenyataan atau di dalam dunia empiris di lapangan pekerjaan. Ya, jadi misalnya engineering atau chemical engineering, ya, bagaimana mengaplikasikan atau merekayasa bahan-bahan kimia untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Ada petroleum engineering, ada industri engineering, ada metal engineering, kemudian juga ada software maupun computer engineering dan seterusnya. Nah, terkait dengan pendidikan PAUD, ya, rekayasa-rekayasa ini diperlukan dengan memanfaatkan bahan-bahan berbasis lokal. Saya ingat ketika kecil dulu, ketika masa kecil dulu, bagaimana metode dan pola-pola pembelajaran, misalnya memasukkan barang ke dalam kotak dengan berbentuk tertentu, dengan dimensi tertentu, kemudian diserahkan kepada anak, ya, dengan tidak beraturan. Tetapi kotak itu sama dengan dimensinya sama dengan barang yang akan dimasukkan. Nah, di sini akan muncul kreativitas berpikir dari anak. Nah, itu juga namanya engineering, artinya aplikasi dan penerapan-penerapan secara empiris
dari persoalan atau dari ilmu-ilmu akademis yang kita peroleh di sekolah. Kemudian sisi art, ya, sisi seni, ya. Seni ini tidak semuanya bisa diperoleh di bangku kuliah atau di sekolah. Kita perlu pengalaman, kita perlu diskusi dengan teman-teman, kita perlu mencoba untuk berinteraksi dengan anak. Nah, teman-teman pendidik PAUD ini seninya sangat hebat dan kompleks, ya, dalam rangka menumbuh kembangkan pola perilaku anak supaya benar-benar punya nilai-nilai yang memang berbasis budaya ketimuran, berbasis budaya keindonesiaan. Nah, ini penting sekali bagaimana ilmu yang diperoleh atau ilmu pendidikan yang diperoleh kemudian diterapkan dalam sistem pengajaran kepada anak-anak, nah, didominasi atau dilengkapi dengan mencapai atau memberikan pelajaran atau pemberian pelajaran kepada anak-anak. Nah, ini juga penting. Kemudian matematis itu jelas adalah upaya kita untuk berpikir logis dan rasional. Berpikir bahwa suatu akibat pasti akan dibuat atau muncul karena penyebab tertentu. Nah, ini ada ilmu-ilmu matematika yang juga harus diterapkan kepada anak didik kita. Nah, di dalam proses pembelajaran di era pandemi yang banyak menerapkan sistem pembelajaran berbasis STEM maupun dengan metode online, ya, atau metode virtual atau daring, itu sebenarnya ada manfaatnya juga bagi orang tua. Ya, yang pertama, misalnya kedekatan emosional antara orang tua yang selama ini tidak terbangun karena kesibukan orang tua masing-masing. Yang kedua, ada memori-memori indah yang diciptakan ketika orang tua ikut mendampingi anak-anak didik kita untuk menerima pembelajaran sistem online. Yang keempat, barangkali dengan anak yang selama ini agak renggang dengan sistem pembelajaran online ini juga akan terbangun dan hubungan itu bisa membaik karena kita dipaksa dalam tanda kutip untuk belajar dengan metode online ini. Oleh karena itu, ini kesempatan bagi semuanya, baik pendidik PAUD maupun orang tua, untuk mencurahkan dan mengeluarkan semua energi dan kemampuannya supaya pendidikan di era pandemi ini tetap berjalan dengan normal, tetap bisa berjalan dengan lancar. Ya. Pesan saya, jangan sampai COVID-19 ini menyebabkan generasi kita terputus, menyebabkan loss generasi, karena kita terus mempersiapkan anak-anak kita dalam pembangunan ke masa depan. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, Ibu narasumber dari Direktorat PAUD, dari bidang PAUD Dinas Pendidikan Provinsi, dan seluruh peserta webinar, guru-guru TK, Himpaudi, kemudian juga IGTKI, PKG, dan semuanya yang mengikuti seminar ini. Saya berharap mudah-mudahan seminar ini ada, atau webinar ini ada guna dan manfaatnya untuk menambah referensi kita, menambah literasi kita, menambah kapasitas dan pengetahuan kita tentang bagaimana mendidik anak dengan berbasis STEM di era COVID-19 ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka webinar penguatan pembelajaran berbasis STEM di Satuan PAUD dan Pendampingan Orang Tua pada hari ini, Rabu tanggal 23 September 2020, secara resmi saya nyatakan dan dimulai. Terima kasih atas semua perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan hal-hal yang tidak berkenan. Sukses selalu, sehat selalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing dan meridhoi langkah dan perbuatan kita.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permohonan Pak. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan, Bapak Dr. Handes Ahmad Hasani MS. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi, beberapa informasi dan pesan yang disampaikan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Itulah sebagai panjatan doa, sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat melaksanakan webinar pada pagi hari ini. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama. Dan doa ini akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Heri Mulyono MPD. Kepadanya dikabulkan. Doa Pak. Gambarnya ada. Iya. Monggo ada Bapak Heri Mulyono MPD memberikan doa bersama buat kita. Apa jalur ini tak? Terus online dong Ini teman-teman ini. Nanti nongon kopian mangolek teman. Bukan. Enggak. Siap. Ini tamu kita. Sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada Bapak Heri Mulyono MPD memimpin doa bersama. Terima kasih. Gimana? Enggak ada ya? Jadi ini harus koordinasi dulu. Kalau memang sudah disiapkan itu baiklah perempuan. Kalau sudah terkait di situ sudah. Kita dinas ini apa ya istilahnya? Sesuai dengan instansi kita mendampingkan Bapak Dinas karena Bapak Dinas minta didampingi kita. Itu aja sudah doa sesuai dengan tunjuk itu siapa. Itu belum atau doa masing-masing bisa. Doa masing-masing bisa. Mengangkat sebuah tema pengembangan pembelajaran berbasis STEM. Bapak Ibu peserta workshop webinar yang berbahagia, proses pendidikan pada masa kini telah bergeser dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat kepada anak. Untuk itu, dibutuhkan strategi pembelajaran yang menekankan proses pada pembelajaran itu sendiri dan harus memperhatikan kebutuhan peserta didik. Guru sebagai fasilitator dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif dalam menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik bagi peserta didik kita semuanya. Saya rasa tema yang diangkat oleh PKG Kabupaten Pasuruan sangatlah tepat untuk kita sebagai pendidik PAUD, yaitu pengembangan pembelajaran berbasis STEM, yang mana ini sangat menarik sekali ya temanya ya. Acara workshop kali ini akan dipaparkan oleh dua narasumber. Narasumber yang pertama yaitu dari Direktorat PAUD Pusat,
yaitu Ibu Dr. Anda Mareta Wahyuni MPD, dan narasumber yang kedua yaitu Ibu Widya Ayu Puspita MKes dari BB PAUD Dikmas Jawa Timur. Serta workshop webinar, coba saya ingin tahu semangatnya. Yang bersemangat, tolong lambaikan tangan. Ya, semangat pagi. Semangat pagi. Layare urutno aku itu. Karena narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita, langsung saja kita simak bersama ini nanti pemaparan materi, yaitu pengembangan Saya absen dulu ya. Dari Kecamatan Bangil, mana suaranya? Bangil. Rosari. Bangil. Halo Kecamatan Rembang. Kecamatan Beci. Kecamatan Gempol. Halo, saya. Alhamdulillah. Kecamatan Rejoso. Halo, Bu Nuzul. Mana suaranya Rejoso? Kecamatan Nguling. Tidak ada suaranya. Lotija. Kecamatan Gerati. Halo Gerati. Kecamatan Keraton. Hai. Alhamdulillah hadir. Kecamatan, wah kita naik sedikit nih. Kecamatan Puspo. Apakah sudah hadir? Puspo? Kecamatan Tutur. Tutur. Gondang Wetan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah dapat bergabung ya. Ya, Bagaimana Oh iya, bagaimana ibu-ibu sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Ya. Alhamdulillah. Kecamatan Gondang Wetan. Sudah. Hadir. Oke, Kecamatan Purwosari. Sudah. Kecamatan Prigen. Prigen sudah hadir? Hadir, Bu. Halo, Prigen. Ya, hebat. Kecamatan Leko. Assalamualaikum, hadir Bunda. Waalaikumsalam. Kecamatan Purwodadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Terima kasih, Bu. Kecamatan Purwodadi. Iya, tak pasang. Purwodadi, Bu. Purwodadi ya sudah hadir. Alhamdulillah. Sudah hadir, Bu. Sudah hadir. Ya. Winongan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya sudah dipanggil ya? Ampun. Sudah. Kecamatan mana yang belum saya panggil? Tosari. Purwosari sudah saya panggil. Oh, Tosari, maaf. Halo Tosari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa semangat semuanya ya. Workshop webinar pada pagi hari ini diikuti oleh semua ketua PKG Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan. Dan juga diikuti oleh Ketua IGTKI dan HIM Paudi Kecamatan Bangil. Mana ini Ketua IGTKI Kecamatan Bangil? Apakah sudah hadir? HIM Paudi Kecamatan Bangil. Untuk membuka acara kita sambil menunggu sesuai dengan rundown acara, kita nyanyi bersama ya Ibu-Ibu ya, biar semangat pagi ini meskipun kita berada di rumah kita masing-masing ya. Oke, kita nyanyikan lagu apa kira-kira ya, yang enak gitu ya Ibu-Ibu ya, untuk mengisi pagi kita supaya semangat. Pagiku cerahku. Bisa semuanya? Yuk, kita mulai. 7, 8. Pagiku. Hari selamat pagi semua. Berikan dirimu di depan kelasku. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nakalnya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Tepuk tangan untuk kita semuanya dong. Ya, terima kasih sudah menyumbangkan suaranya pagi ini, menambah keindahan, menambah kebersamaan kita sebagai guru TK Kabupaten Pasuruan. Semoga selalu semangat ya. Semangat pagi. Pagi. Oh, paginya pagi gitu ya. Kalau saya bilang semangat pagi, ibu-ibu menjawab dengan pagi. Kalau saya bilang Pasuruan, ibu-ibu jawabnya always fresh, gitu ya. Oke. Semangat pagi. Kabupaten Pasuruan, always fresh. Yes. Iya, always fresh. Fresh pemikirannya, fresh inovasinya, fresh bu gurunya dengan senyumnya yang selalu mereka dan bersemangat tentunya untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang
kreatif, inovatif, dan bisa mempunyai daya saing. Tentu saja ini berkaitan dengan tema yang kita usung pada workshop webinar kali ini, yaitu pengembangan pembelajaran berbasis STEM. Ibu-ibu, untuk dasar ya, kita ingat-ingat STEM itu apa? Terdiri dari huruf apa? S, T, E, A, M. S-nya itu apa? Tadi sudah disinggung sama Bapak Kepala Dinas. S-nya apa, Ibu-ibu? Sains. Yang jawab tadi siapa? Bu Inul ya? Wah, hebat, tepuk tangan buat Bu Inul. Iya. Coba dong Bu Guru yang lain. S-nya sains. Kalau T-nya apa, Ibu-ibu? Teknologi. Teknologi, ya hebat. Bu Guru dari kecamatan mana itu tadi ya? Kok Bunda? Leko, tepuk tangan buat Leko. Kemudian E-nya apa E-nya? Engineering. Engineering, masih dari Leko ya ini ya? Wah hebat, tepuk tangan buat Leko. Mana ini kecamatan yang lain? Jangan mau kalah. A-nya apa A? Dia dari kecamatan mana yang jawab barusan? Dari Prigen. Tepuk tangan buat Prigen. Ternyata Ibu Kepala TK Negeri Pembina Prigen. Luar biasa. Kemudian M-nya apa? Matematik. Matematik. Yes. Hebat. Bu Nuril. Tepuk tangan buat Bu Nuril. Tepuk tangan untuk semua peserta workshop webinar pagi hari ini. Luar biasa. Semangat pagi. Pagi. Iya. Pasuruan. Always fresh. Bu Yuli gini ya, matikan kan enggak apa-apa. STEM adalah sebuah pendekatan pembelajaran terpadu yang mendorong anak didik kita untuk berpikir lebih luas tentang masalah yang ada di dunia nyata. Sedikit gambaran saja ya, bunda-bunda yang tergabung pada pagi hari ini. Tujuan adanya STEM yang saya tahu ini ya, yang saya angkat ini ada 3 ini. 1, anak dapat memecahkan masalah. 2, anak dapat mengungkapkan pendapat. Dan 3, anak dapat menganalisis. Itu yang saya baca. Nah, sekedar pengetahuan saja untuk kita yang akan mengikuti workshop webinar pada pagi hari ini yang mengangkat yaitu pengembangan pembelajaran berbasis STEM. Supaya nanti kita punya dasar ya bunda-bunda ya. Yuk kita menggerakkan badan dulu supaya badan kita tidak kaku ya bunda ya. Sebelum kita mengikuti materi, supaya kita tetap bersemangat, kita bermain tepuk dulu ya. Tepuk semangat bisa ya bunda ya. Yuk, tepuk semangat. Mana suaranya ini? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, mic-nya dinyalakan dulu karena belum dimulai. Nanti jam 9 ketika acara dimulai baru mic-nya bunda-bunda semua, bunda, bapak, ibu dimatikan. Sekarang kita nyalakan dulu. Kita nyalakan dulu mic-nya. Yuk, kita bermain tepuk dulu. Tepuk semangat. Iya. Yang paling semangat nanti dapat hadiah ini. Bagus. Yang paling semangat dapat hadiah.
Yuk, lagi ya bunda-bunda ya. Bapak Ibu yuk kita semangat yuk pagi ini yuk. Tepuk semangat. Bagaimana kalau kita gerakan badan kita ya? Kita senam otak dengan memegang sesuai dengan instruksi lagu. Coba bunda-bunda semuanya. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, Telinga. mata, hidung, pipi, pinggul digoyang-goyang. Wah, sambil berdiri nih enaknya ini ya. Boleh kok berdiri, boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Silakan berdiri. Yuk, kita gerakan badan kita yuk biar peredaran darah kita menjadi lancar. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, daun, telinga, mata, hidung, pipi.